Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naksabandia di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Beliau lahir dengan nama Muhammad Athar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Namanya Athar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Athar lahir sebagai anak kedua setelah Rafi'ah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang, mamanya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang. Haji Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Banggidomara, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Soleha dengan Haji Ning melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Sebagai salah satu tokoh nasional yang terkenal, tentunya mengenal profil serta sejarah perjuangan Muhammad Hatta adalah hal yang perlu kita ketahui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dalam buku biografi singkat Muhammad Hatta menginformasikan bahwa Muhammad Hatta lahir dengan nama asli Muhammad Athar, di mana Athar ini adalah bahasa Arab yang artinya harum. Namun karena panggilan sayang ibunya yang kerap memanggil dirinya dengan kata Atta, maka sekarang ini masyarakat Indonesia lebih mengenal beliau dengan Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia merupakan seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang juga menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia pada masa kemerdekaan. Muhammad Hatta awalnya menempuh pendidikan dasar di sekolah rakyat. Namun pada kelas 2 beliau kemudian bersekolah di sekolah Belanda yang bernama Europoneske Large School atau ELS. Setelah lulus dari ELS, kemudian Muhammad Hatta melanjutkan pendidikannya di sekolah tingkat pertama atau MULO di Padang, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di sekolah Prince Hendrik School atau PHS di Jakarta. Setelah lulus dari PHS, kemudian atas beasiswa dari Yayasan Van Deventer, kemudian Muhammad Hatta bersekolah di Belanda. Sebagai salah satu pendiri negara Indonesia, Muhammad Hatta telah memberikan banyak jasa bagi bangsa dan negara. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta diakui sebagai salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berjuang untuk merdeka dari penjajah Belanda. Ia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis sejak dini dan turut menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang kedua, wakil presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden pertama Indonesia pada masa kemerdekaan, menemani Presiden Soekarno dalam memimpin negara. Ia juga turut berperan dalam menyusun konstitusi Indonesia yang menjadi dasar negara hingga kini. Yang ketiga, Perdana Menteri Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammad Hatta sempat menjadi Perdana Menteri Indonesia dan memimpin pemerintahan
bertahan dalam masa-masa sulit pasca kemerdekaan. Ia juga memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang menjadi tonggak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Yang keempat, pendiri Gerakan Ekonomi Nasional. Muhammad Hatta merupakan pendiri Gerakan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi Indonesia yang mandiri dan berdaulat. Ia menekankan pentingnya pengembangan industri dan pertanian untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret tahun 1980 pada pukul 18.56 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret tahun 1980. Keesokan harinya dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta, disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kemerdekaan kepada Bung Hatta pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada tanggal 7 November tahun 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat Muhammad Hatta, sang pahlawan proklamator. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.